Islamnya kurang Islam, kurang kafah katanya, ini kurang sempurna. Sehingga yang disunahkan itu bukan gamisnya, tapi apa? Bagaimana perilaku Nabi sangat mencintai tanah kelahiran, sangat menjunjung tinggi produk lokal. Nah kan Arab kan salah satu produk lokalnya Arab apa gamis. Kenapa itu menjadi kesukaan Nabi? Karena memang produk lokalnya orang Arab. Sehingga karena kita ini orang Nusantara, produk lokalnya apa? Batik. Maka ketika kita pakai batik itu sunnah. Lo diambil dari mana sunnahnya? Diambil dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat menjunjung tinggi tradisi tempat kelahiran. Ini kalau nggak ngaji nggak bakal ketemu, tahunya gamis aja. Oh kalau nggak gamisan bukannya nggak sunnah. Nah ini yang repot. Sehingga nggak ketemu rahmatan lil alaminnya, nggak ketemu. Sehingga Islam itu nggak harus kita pakai gamis, harus pakai mudeng-mudeng dan lain sebagainya. Tapi dimanapun kau berada, disitulah dan dimanapun dipijak, disitulah ini dijunjung. Jadi makanya ada istilah kata Gus Dur itu gitu. Jadi Islam datang ke Jawa itu bukan merubah ibu menjadi umi, ayah menjadi abi, kamu menjadi ente, saya menjadi adi. Enggak, tapi tetaplah bangga dengan budaya produk sendiri. Ketika kita bangga dengan produk sendiri, kita nggak bangga dengan budaya sendiri, saya pastikan engkau bukan pengikut sejati Nabi Muhammad. Kenapa ya? Ya kita kan suka, misal kita yang adat itu makan soto Bogor. Saya sekalian promosi lah. Soto Bogor kan adalah suatu produk budaya. Kalau bukan kita orang Nusantara yang menggaungkan itu, mau siapa? Nggak mungkin kan orang Arab. Ternyata kita lebih bangga makan nasi kebuli, lebih bangga makan nasi biryani, lebih bangga makan daging onta. Karena apa? Karena yang kita lihat hanya dohirnya saja, tidak melihat esensinya, maknanya. Sehingga kalau kita melihat maknanya, esensinya, ternyata Nabi itu pakai gamis dan lain sebagainya itu karena menjunjung tinggi budaya. Sehingga kita budaya Jawa, budaya Sunda, kita juga harus junjung tinggi budaya kita. Selama dengan catatan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, ada budaya rokesan. Misal itu budayanya di Jawa itu kalau orang hajatan nanggapnya dangdut. Nah, itu kan kalau kita legalkan atas nama budaya repot juga. Kenapa? Karena itu adalah bertentangannya apa tadi? Menampilkan hal-hal yang tidak senonoh, jogetnya, umbar-umbar auratnya, maboknya, zinahnya dan lain sebagainya. Nah, karena ini bertentangan dengan syariat, nilai-nilai syariat, maka di situ tidak dilegalkan. Sehingga muncullah kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi landasan sebuah hukum. Sehingga apa? Dengan bijaksananya Sunan Kanjeng Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq ketika dakwah di Kudus, karena orang Kudus itu tadinya agamanya Hindu itu menjunjung tinggi apa? Mensakralkan sapi. Kalau beliau itu sakrok itu apa ya? Ya frontal dan gak dalam wawasannya.